Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di bab yang ke-6. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatu sadisatu, sedangkan pertanyaan ke-6, wahya anna ruha hal tu'adu ilal mayyiti fi qabrihi waqta su'al am la tu'adu. Apakah ruh dikembalikan kepada jasad di kuburan ketika ditanya atau tidak dikembalikan? Yaitu maksudnya di sini ada pembahasan yang penting, yaitu ketika orang meninggal dunia kemudian dia masuk di alam kubur atau alam barzah, maka nanti datang dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mendudukkan orang itu. Kemudian malaikat bertanya kepada orang itu dengan beberapa pertanyaan. Dan di sini ketika orang itu ditanya, pertanyaannya apakah ketika ditanya itu rohnya kembali kepada jasad, menyatu dengan jasad atau tidak? Atau dengan bahasa lain, apakah pertanyaan itu hanya untuk ruh saja, yaitu yang ditanya itu hanya ruhnya saja tanpa jasad, atau pertanyaan itu untuk ruh dan jasadnya? Jadi ketika ditanya di alam kubur, man rabbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu untuk ruh saja, sehingga yang ditanya cuma ruh, jasad tidak ditanya. Atau yang ditanya itu adalah ruh dan jasadnya. Maka beliau mengatakan di sini pembahasan ini, beliau mengatakan, faqad kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra hadhil mas'alati. Dan alhamdulillah Rasulullah sudah menjelaskan atau sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yaitu tentang kondisi ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, apakah roh itu dikembalikan ke jasad atau tidak? Maka beliau mengatakan alhamdulillah Rasulullah sudah menjawab masalah ini. Wa aghnana an aqwalin nas, dan pasti jawaban Rasulullah lebih cukup, yaitu sudah cukup daripada kita harus mendatangkan pendapat-pendapat orang. Walaupun nanti beliau akan menyebutkan ada ulama yang menyelisih masalah ini, yaitu dan nanti akan beliau bantah habis-habisan di sini. Yaitu intinya di sini, intinya kalau berkaitan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu kepada jasad saja, kepada ruh atau kepada jasad dan ruh. Maka beliau mengatakan alhamdulillah sudah jelas hadisnya, yaitu hadis dari Bara' bin Azib. Intinya dalam hadis ini, panjang hadisnya, menjelaskan bahwa ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ruh disatukan dengan jasad. Berarti yang ditanya itu adalah ruh dan jasadnya. Jadi ruh sama jasad itu sama-sama ditanya, bukan hanya ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Hadisnya dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadisnya panjang lebar, kunna fi janazatin fi Baqi'il Qarqad, kami pernah ngiringi jenazah. Di riwayat yang lain disebutkan jenazahnya orang Ansor di Baqi'il Qarqad, di kekuburan Baqi. Zaman itu dijuluki kuburan Baqi itu dengan Baqi Qarqad.
Kenapa dinamakan dengan baqi gharqad? Karena banyak tanaman gharqad. Banyak tanaman gharqad di kuburan baqi. Sehingga dinamakan dengan baqi gharqad. Apa itu gharqad? Gharqad itu tanaman yang nanti ketika terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan Yahudi, tanaman ini, pohon ini tidak mau bicara. Tidak mau bicara. Tapi kalau tanaman yang lain, pohon-pohon yang lain ngomong, wahai orang muslim, di belakang saya ada orang Yahudi yang sembunyi, bunuhlah. Kecuali pohon gharqad. Sehingga pohon gharqad itu dikenal dengan gharqatul Yahud, ya, atau pohonnya orang-orang Yahudi. Karena nanti dari kiamat pohon ini akan melindungi orang Yahudi. Nah itu banyak di Baqi itu banyak. Jadi kalau di Baqi itu gharqad, ya mungkin kalau di sini itu kayak kamboja. Ya, di sini kamboja. Tapi kalau di Baqi gharqad. Kalau sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah nggak ada, sehingga kuburan Baqi itu kayak padang pasir, tanah lapang, nggak ada tanaman sama sekali. Setelah itu beliau cerita, fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Beliau ketika sampai ke kuburan, rupanya liang lahat belum selesai. Jadi ketika itu liang lahatnya itu belum selesai digali, belum sempurna. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, faqa'atna haulahu, dan kami pun juga ikut duduk di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-thair, seakan-akan di kepala kita itu ada burung. Maksudnya itu kita itu duduk bersama Rasulullah dan kita semuanya diam karena burung itu tidak akan hinggap di tempat yang bergerak. Dan itu adab di majelis ilmu. Adabnya majelis ilmu kalau zaman dulu itu, orang kalau sudah masuk di majelis ilmu kayak sholat, maksudnya apa? Diam, tenang, tidak banyak bercanda, tidak banyak bergerak, tidak banyak ngobrol. Kenapa? Karena ini majelisnya para malaikat. Yaitu majelis ilmu itu majelisnya para malaikat, majelisnya jin-jin muslim. Wa huwa yulhadu lahu, dan Rasulullah duduk, yang penggali kubur ya masih melanjutkan galian karena belum selesai waktu itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah itu beliau punya tongkat, yaitu beliau itu punya kayunya ditancapkan di tanah. Setelah itu Rasulullah itu menunduk, kepalanya menunduk, dan para sahabat semuanya diam. Setelah itu Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan a'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Setelah itu Rasulullah mengatakan ta'awwadzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Sehingga para sahabat semuanya mengikuti bacaan Rasulullah, a'udzu billahi min adzabil qabri. Setelah itu Rasulullah bercerita panjang lebar. Beliau berkata, innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ini cerita orang mukmin dulu. Hamba yang beriman, jika dia itu sudah harus melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan di hari kiamat, dan dia sudah berakhir fase kehidupan dunia, yaitu ajalnya sudah datang. Nazalat ilaihil malaikatu, para malaikat turun, ka'anna wujuhahum syamsu, wajah mereka seperti matahari yang bersinar, yaitu wajah mereka itu terang benderang. Dan itu terkadang itu malaikat-malaikat ini bagi orang yang mau mati itu bisa melihat. Jadi orang yang sudah mau meninggal itu terkadang melihat kejadian-kejadian seperti ini, di mana orang yang masih hidup nggak tahu. Dan itu kejadian banyak orang-orang seperti ini. Orang ketika mau meninggal dunia itu dia melihat sesuatu yang kita nggak melihat. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah mau meninggal dunia itu alam ghaib disingkap semua, dibuka. Tabir alam ghaib itu dibuka. Nah itu kenapa kok yang tidak melihat alam kubur itu hanya manusia dan jin? Kenapa kok binatang enggak? Binatang ditampakkan sehingga binatang itu bisa melihat, binatang itu bisa mendengar. Kenapa kok manusia dan jin? Karena mereka diperintahkan beriman kepada yang ghaib. Dan ghaib itu apa? Sesuatu yang enggak terindra. Lah orang yang mau mati, dia sudah tidak ada taklif lagi. Jadi tidak ada beban syariat, enggak ada. Orang kalau sudah datang ajal, beban syariat sudah enggak ada. Sehingga ketika beban syariat itu enggak ada,
Namanya taklif. Taklif itu sudah nggak ada, akhirnya yang gaib itu ditampakkan. Karena dia mau beriman pun nggak ada manfaatnya. Yaitu kalau dia mau bertobat pun nggak diterima tobatnya karena sudah selesai. Nah itu ketika binatang mereka itu tidak dibebankan syariat, maka binatang ditampakkan. Sehingga binatang itu sering dia itu nangis terhadap binatang itu. Terkadang binatang itu kalau melewati kuburan orang-orang kafir, dia itu sampai lari. Itu Imam Qayyim menyebutkan banyak cerita seperti itu. Jadi maksudnya itu terkadang banyak nanti orang-orang kalau mau meninggal dunia itu melihat malaikat-malaikat ini. Dimana kita itu nggak tahu apa maksudnya. Bapak kita mau meninggal misalkan, bapak kita ngomong gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Kita kan nggak tahu kan gitu. Dan rupanya banyak cerita seperti itu banyak. Ada teman yang cerita itu ketika mau meninggal, bapaknya ketika mau meninggal itu dia ngomong sama putranya, "Nak, itu kok banyak tamu-tamu di luar rumah yang pakai jubah-jubah itu siapa itu?" Gitu. Suruh masuk mereka itu. Hanya keluar, nggak ada orang sama sekali gitu. Akhirnya anaknya suruh bersihkan rumahnya, "Nak, bersihkan rumahnya." Dibersihkan rumahnya sampai bersih. Setelah itu anaknya keluar sholat Jumat, bapaknya sudah meninggal. Jadi maksudnya itu ketika sudah ajal datang berarti pintu tobat sudah tertutup. Sudah tertutup, pintu tobat sudah nggak ada, sudah tertutup, maka perkara gaib baru dibuka. Nah itu kenapa ketika orang itu matahari terbit dari barat, orang itu beriman nggak ada manfaatnya, yaitu orang mau bertobat beriman nggak diterima karena sudah melihat gitu. Orang sudah bukan alam gaib lagi gitu. Jadi maksudnya itu ketika orang itu ajalnya mau datang, sudah ajalnya datang, dia harus melanjutkan fase berikutnya, harus pindah alam, melanjutkan fase berikutnya dan dia harus tinggalkan karena sudah selesai kehidupan dunia selesai. Maka nanti akan turun malaikat yang banyak sekali dan wajah mereka itu malaikat itu kayak matahari, terang benderang wajahnya itu. Fajalasu ma'ahu muddal basar, dan malaikat-malaikat ini duduk di sebelahnya orang itu sejauh mata memandang. Yaitu banyaknya malaikat itu banyaknya sejauh mata memandang. Itu berarti malaikat-malaikat yang takziah nanti istilahnya. Tsumma yaji'u malakul mauti, setelah itu sampai datang satu malaikat pemimpinnya namanya Malakul Maut. Malakul Maut itu bukan nama, tetapi itu jabatan atau tugas. Dan hampir semua nama malaikat itu semuanya bukan nama. Semuanya itu adalah tugas. Tugasnya malaikat. Yang nama itu cuma sebagian mengatakan nama itu cuma 8. Nama malaikat yang punya nama sampai kepada kita itu cuma segitu saja 8. Lainnya nggak ada. Ada lagi yang mengatakan malah kurang dari itu. Siapa itu? 7. Ada yang mengatakan 7. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Harut, Marut. Harut, Marut ada juga itu nama. Harut dan Marut, kemudian Mungkar Nakir. Selain itu bukan nama. Seperti misalkan Malaikat Malik. Ya, Malaikat Malik juga. Berarti menambahkan itu Malaikat Malik. Ada yang mengatakan itu malaikat Raqib Atid. Enggak, itu bukan nama malaikat. Itu gelar atau tugas. Ada juga Malakul Maut ini di sini. Ini juga bukan nama, tapi ini adalah tugasnya. Atau Malakul Jibal, malaikat gunung, itu juga tugasnya. Jadi satu malaikat yang itu tugasnya untuk mencabut nyawa. Berarti malaikat itu nanti ada 2 yang berkaitan masalah kematian itu ada 2. Yang pertama, malaikat yang tugasnya mencabut roh dari jasad, itu cuma satu malaikat. Yang kedua, malaikat yang mengurusi roh setelah dicabut. Kalau ini banyak malaikat yang tadi kita jelaskan. Malaikat maut, satu malaikat ini ketika datang hatta yajlisa inda ra'sih. Malaikat ini datang kemudian duduk sebelah kepalanya. Setelah itu malaikat mengatakan ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah kamu untuk menggapai pengampunan Allah dan ridhonya. Itu dipegang kepalanya, kemudian dari ubun-ubun itu dibuka, dicabut, sehingga roh itu keluarnya lewat ubun-ubun. Nah, ketika roh itu keluar diikuti dengan pandangan mata, sehingga kalau kita itu melihat keluarga sudah sakaratul maut, itu pegang kakinya. Kalau kakinya sudah mulai dingin, berarti roh itu sudah berjalan. Kalau sampai kepalanya dingin, berarti sudah total, yaitu rohnya itu sudah keluar secara total. Yaitu kalau dia itu mukmin, malaikat mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu dari jasad kamu itu untuk menggapai pengampunan Allah dan ridhonya.
Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyi saqa. Rasulullah mengatakan kemudian setelah itu rohnya itu keluar, mengalir dengan mudah, bagaikan seperti mulut tiku, air yang keluar dari mulut tiku. Sebagian yang lain riwayat mengatakan yaitu keluarnya itu bagaikan rambut yang ada di adonan roti. Adonan roti yang masih basah, ada rambut, kemudian rambutnya ditarik dengan mudah, gampang. Nariknya itu gampang. Jadi rohnya itu keluarnya itu mudah kalau dia itu beriman. Tapi semudah-mudah sakratul maut atau semudah-mudah keluarnya roh dari jasad itu sangat menyakitkan. Karena Nabi kita Muhammad SAW manusia paling suci saja itu, beliau juga merasakan sakitnya sakratul maut. Sampai Rasulullah mengatakan ketika meninggal itu, sakratul maut beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Dan Rasul itu sakit sampai Fatimah, putrinya beliau, sampai menangis, nggak kuat melihat kondisi bapaknya. Ketika Rasulullah melihat Fatimah menangis, akhirnya Rasulullah itu manggil Fatimah. Setelah itu dibisikkan di telinganya, Fatimah tambah menangis. Setelah itu dibisikkan lagi sampai akhirnya Rasulullah itu ketika membisikkan yang kedua, Fatimah itu seneng. Aisyah itu, padahal Aisyah di situ di pangkuan Rasul, kan di pangkuan Aisyah, tapi Aisyah nggak dengar. Nah, ketika meninggal ditanya Fatimah, apa yang dibisikkan sama Rasulullah? Kok pertama kamu nangis, tambah tangisannya, kemudian yang kedua kamu seneng. Yang pertama kata Rasulullah mengatakan karena Rasulullah akan meninggal dunia, sehingga tangisan saya semakin banter. Kemudian yang kedua, kenapa saya tertawa? Karena Rasulullah mengabarkan ahlul bait saya, keluarga saya yang pertama kali menyusul beliau itu adalah Fatimah. Dan rupanya benar, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah juga meninggal dunia. Jadi maksudnya itu walaupun sakaratul maut itu mudah bagi orang yang beriman, tapi itu sangat menyakitkan. Tetapi yang perlu kita pahami, sakaratul maut yang sakit bagi orang yang beriman itu sebagai penghapus dosa-dosa. Jadi kalau orang misalkan orang mukmin, sakaratul mautnya sakit dia itu, maka sakaratul mautnya itu sebagai penghapus dosa. Dengan itu dosa-dosanya akan dihapus, kayak musibah lah itu. Kayak musibah. Jadi nggak harus kalau orang mukmin itu meninggalnya itu mesti gampang. Nggak lazim. Nggak harus. Demikian juga tidak harus juga orang kafir itu meninggalnya susah. Terkadang ada orang kafir yang gampang sekali. Kita lihat lahirnya itu kok mudah keluarnya itu. Ada orang mukmin yang keluarnya itu susah sekali rohnya itu. Dan itu semuanya sebagai ujian bagi orang yang beriman, sebagai penghapus dosa-dosa dia. Kemudian Rasulullah mengatakan fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika sudah keluar, maka rohnya itu dipegang sama malaikat. Dipegang sama malaikat. Ketika sudah dipegang sama malaikat, maka roh malaikat yang banyak tadi mengambil rohnya. Faja'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanud. Kemudian rohnya dibungkus dengan kain kafan dan diberikan minyak wangi dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Setelah itu keluar dari orang itu, rohnya orang itu, bau yang sangat harum, tidak pernah ada wangi-wangian yang paling harum di dunia kecuali baunya orang mukmin itu. Fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Akhirnya diangkat, yaitu rohnya itu diangkat ke atas. Jadi kayak diiringi. Jadi iring-iringan jenazah. Iring-iringan jenazah. Jadi nanti iring-iringan itu ada dua. Ada iring-iringan jasad. Yang diiringi itu adalah jasad, itu kita, manusia, ketika ngiringi jasadnya ke alam kubur atau di kuburan. Kemudian yang kedua, iring-iringan para malaikat. Jadi rupanya ada malaikat yang ditugaskan untuk ngiringi roh yang keluar, dibawa ke atas langit. Nanti setiap melewati malaikat di atas langit, maka nanti malaikat itu semuanya bertanya, karena baunya harum sekali. Maka malaikat mengatakan, man mahadha ruhu thayyib. Ini rohnya siapa yang sangat indah ini, yang sangat bagus sekali. Maka malaikat yang mengangkat mengatakan, fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan nama terbaik yang pernah dinamakan sama orang itu di dunia. Menunjukkan apa sunnahnya itu, kalau kita itu punya nama yang tidak baik, ganti dengan nama yang baik. Kalau tidak bisa diganti di legalitas, minimal panggilan. Minimal panggilan. Lah kalau di Arab itu ada panggilan terbaik.
Kalau ada orang cara manggil yang terbaik itu pakainya kunyah, pakainya abu kalau dia laki-laki, atau ummu kalau dia itu perempuan. Jadi kalau misalkan ada orang namanya, kalau kita tanya nama kamu siapa, namanya ini misalkan, artinya apa? Yang nggak tahu artinya, yang penting bapak saya namakan itu. Nah, kalau nama yang tidak baik seperti itu, ya sudah. Kalau ditanya orang kamu siapa, oh saya itu ummu fulan, saya abu fulan. Walaupun apa, saya nggak punya fulannya itu nggak tahu. Saya Abu Muhammad misalkan. Walaupun saya nggak punya Muhammad gitu. Saya nggak punya anak namanya Muhammad, nggak apa-apa. Aisyah itu kunyahnya Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Beliau itu kunyahnya itu Ummu Abdillah. Kunyah itu pakai Abu Ummu. Kunyahnya Ummu Abdillah. Tapi beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Nah, sehingga boleh pakai seperti itu boleh. Dan bahkan boleh juga kita memberikan kunyah dengan nama yang saya nggak punya anak namanya itu. Saya punya nama anak ada, tapi saya nggak punya anak yang namanya itu. Seperti Umar. Umar bin Khattab itu kan kunyahnya kan Abu Hafs. Umar nggak punya anak namanya Hafs, tapi Umar punya anak namanya Hafsah. Kalau Hafsah ya perempuan, tapi kan Umar namanya Abu Hafs, bukan Abu Hafsah. Gitu. Jadi boleh. Yang penting memberikan kunyah itu sunnah. Kecuali kalau nama kita sudah bagus. Jadi nama yang baik itu, yang pernah dipanggilkan kepada kita, itu nanti akan digunakan untuk menamakan kita nanti ketika kita itu keluar dari dunia. Terus naik terus sampai ke hatayan tahubiya ila samai dunia, sampai ke langit dunia. Kemudian dibukakan, diketuk pintu gerbangnya, fayuftahulahu, kemudian dibuka sama malaikat. Fayushayyi'uhum min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Jadi kayak gini, maksudnya itu, jadi malaikat-malaikat ini yang di dunia itu, dia itu membawa roh kita sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit pertama. Nanti sampai di langit dunia, datang malaikat-malaikat yang di langit pertama. Setelah itu malaikat yang di langit pertama membawa roh itu ke langit lagi, langit kedua. Nanti di langit kedua datang malaikat-malaikat langit kedua, mereka yang membawa sampai nembus ke langit ketiga. Jadi terus tembus sampai nanti langit ketujuh. Sampai akhirnya di langit yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulis nama hambaku di data, di illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi. Sebagian riwayat menyebutkan langit keempat. Kemudian ditulis di data, nama dia itu siapa, nama dia bin dia itu siapa, namanya ditulis di data. Wa aiduhu ilal ardi. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, kalau sudah ditulis datanya, pulangkan lagi orang itu, rohnya kembalikan ke dunia. Fa inna minha khalaqtuhum, karena dari tanah kami ciptakan mereka. Wa fiha u'idukum, dan akan kami kembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti dari tanah juga akan kami bangkitkan di kehidupan yang berikutnya. Setelah itu beliau mengatakan di sini, ini poin kita sebenarnya di sini. Setelah itu Rasulullah bersabda, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Roh dikembalikan ke jasad. Berarti menyatu antara roh dan jasad. Pertanyaan, apakah itu jasad di dunia? Jasad yang dikuburkan di kuburan? Bukan, karena itu jasad dunia. Kan kuburan itu kan dibikin sama orang, itu kan kelihatan dengan mata, itu berarti kan alam dunia masih. Enggak, ini di alam akhirat ada jasad yang baru. Apakah jasad itu? Enggak, maka itu hatta orangnya matinya dengan cara dibakar jadi abu atau dimakan binatang buas jadi kotoran, tetap rohnya dikembalikan ke jasadnya. Ya, lah terus orang mengatakan, lah kan jasadnya sudah enggak ada gitu loh. Iya, tidak ada di alam dunia. Kan ini sudah enggak di dunia lagi ini. Ini alamnya sudah di alam kubur. Nah, terus bagaimana caranya jasadnya itu kayak apa? Wallahu a'lam. Yang penting kita percaya bahwa roh kembali ke jasad. Dan itu mudah bagi Allah, itu mudah gitu masa itu. Satu benda itu dengan bedanya alam akhirnya memiliki hukum yang berbeda-beda. Contohnya misalkan tulang. Tulang itu di alam kita tulang ya tulang kan itu. Tidak ada dagingnya sehingga kita makan daging. Tulang kayak kita makan karena keras. Tapi tulang ini di alam jin, tulang kita yang kita nggak makan itu di alam jin itu berubah menjadi makanan. Dan mereka makan tulang-tulang. Tulang yang kita sisakan itu akan dimakan sama mereka. Tapi kalau kita lihat, yo tulangnya nggak berubah gitu.
Contohnya lagi misalkan kalau saya makan nggak baca bismillah, jin ikut makan bersama saya. Orang kalau bilang, mana kok nggak berkurang itu? Kita katakan itu kan alam lain gitu. Jadi nggak harus kalau jin itu makan makanannya kelihatan berkurang kayak kita grogoti makan, enggak. Karena itu alam dunia, ini alam beda gitu. Dan itu bagi Allah gampang, bagi Allah menciptakan sesuatu yang berbeda, alam itu mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi intinya itu di alam dunia kita punya jasad, di alam kubur kita juga punya jasad, di alam akhirat kita juga punya jasad. Apakah jasadnya seperti kita ini? Enggak. Jasad kita akan dimakan sama tanah, akan hancur. Berarti apa? Jasad alam kubur bukan jasad kita di dunia ini. Jasad kita nanti di alam akhirat bukan jasad kita sekarang ini. Semuanya beda. Cuma namanya jasad. Bisa dipahami ya? Tapi terus bagaimana caranya? Wallahu alam, kalau caranya kita nggak tahu, itu maha besarnya Allah Ta'ala. Wong tulang saja itu kita menjadi tulang, di jin jadinya daging. Kotoran binatang kita itu kotoran, di alam jin jadinya rumput bagi binatangnya mereka. Berarti kan satu benda, karena beda-beda alam itu sudah berubah gitu. Sehingga maksudnya itu kehebatan Allah dalam menciptakan. Yang penting kita percaya bahwa roh itu akan dikembalikan ke jasad. Karena Rasulullah mengatakan seperti fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kalau seandainya kita misalkan orang meninggal kasih peti, di peti misalkan, setelah itu dikasih rekaman, kemudian dikasih CCTV, kemudian dilihat, dicek, kasih lampu di bawahnya itu, coba ada gerakan enggak itu? Kok enggak ada gerakan sama sekali? Sehingga berarti kabarnya Rasul itu enggak masuk akal ini kan itu. Kenapa? Karena dibongkar enggak ada apa-apanya kan itu. Kita katakan itu kan alam kita, itu alam dunia gitu. Sekarang ini masalahnya itu kita bicaranya sudah masuk alam akhirat atau alam kubur, yang itu sudah memiliki alam sendiri, tidak akal kita nggak mampu nembus sampai ke sana, nggak bisa gitu. Nah itu intinya, rohnya akan dikembalikan ke jasad. Fayatihi malakan, kemudian setelah itu datang dua malaikat. Datang dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Wayujlisanihi, kemudian didudukkan, duduk. Akhirnya orang itu duduk. Sebagian itu mengatakan digambarkan di alam kubur, malaikat itu datangnya sebelum maghrib. Jadi akhir siang, sebelum maghrib malaikat itu datang. Fayakulani lahu, setelah itu ketika orang itu sudah duduk ditanya, man rabbuka, siapa nama kamu, siapa Tuhan kamu? Maka orang mukmin mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Fayakulani lahu, kemudian tanya lagi, wa ma dinuka, apa agama kamu? Fayaqulu dinul Islam, dia mengatakan agamaku Islam. Fayakulani, kemudian tanyakan lagi kepada dia, man hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa Muhammad yang diutus kepada kalian? Maka orang itu mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah Ta'ala. Fayakulani lahu, kemudian tanya lagi, pertanyaan keempat berarti, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu kalau dia itu Rasul? Maka orang mukmin mengatakan qara'tu kitabullah, saya membaca Al-Quran, fa amantu bihi, saya beriman kepada isi Al-Quran, wa saddaqtuhu, dan saya benarkan. Fayunadi munadin minas sama, akhirnya ada panggilan dari atas langit kalau jawabannya benar. Akhirnya panggilan dari atas langit mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar jawabannya. Fa afrishuhu minal jannah, siapkan tikar dari surga, tikar, karpet, permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan siapkan pintu rumah sama jendela, kalau dibuka melihatnya surga. Jadi ada rumah, jadi alam kubur itu alam kehidupan. Di sana dalam alam kehidupan ada. Qala fayatihi min riha wa tibiha, maka ketika dibuka jendela rumahnya itu baunya sedap sekali dari bau surga. Jadi kayak angin bertiup dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan kuburannya diluaskan sejauh mata dia memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab, setelah itu tiba-tiba datang orang yang bertamu di rumahnya, dan ini akan menyertai dia. Orang yang wajahnya indah, pakaiannya juga bersih, demikian juga baunya wangi. Kemudian orang itu tanya kepada orang yang datang ini. Jadi orang ini datang, yaitu ada tamu datang. Setelah itu tamu ketika datang, tamu itu mengatakan absyir billadzi yasurruka, kabar gembira kepada kamu terhadap apa-apa yang membuat kamu itu akan bahagia. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini hari yang dimana kamu ketika di dunia dijanjikan dengan hari ini.
Fayaqulu lahu, akhirnya orang ini tanya sama yang datang itu, "Man anta? Siapa sih kamu itu?" Fawajuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajah kamu itu wajah yang mendatangkan kebaikan. Yaitu kalau saya itu melihat kamu itu, saya itu senang, saya itu gembira. Fayaqulu lahu, maka akhirnya orang ini berkata, "Ana amaluka soleh." Saya adalah amal soleh yang kamu kerjakan. Akhirnya orang ini mengatakan, "Robbi aqimis sa'ah." Tuhanku, tolong segerakan datangnya hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya kumpul lagi bersama anak-anak saya dan saya bisa kumpul lagi dengan harta saya. Ini pertama, cerita yang pertama kalau dia itu orang mukmin. Berarti orang mukmin ketika ditanya, intinya pembahasan kita itu ketika ditanya, roh itu dikembalikan ke jasad. Sehingga pertanyaan orang mukmin adalah pertanyaan untuk roh dan jasadnya. Setelah itu Rasulullah lanjutkan lagi, wa innal abdal kafir, sedangkan hamba yang kafir, idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, jika sudah berakhir kehidupan dunia dan dia melanjutkan lagi perjalanan berikutnya dari kiamat di alam akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun para malaikat yang wajah mereka hitam kelam, wajahnya menyeramkan. Ma'humul masuh, dan malaikat itu membawa masuh. Masuh itu kayak kain tapi tebal dan kasar, yaitu dari neraka, kain dari neraka. Fayajlisuna minhumudal basar, kemudian duduk sebelahnya orang itu sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti, setelah itu datang satu malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat itu duduk sebelah kepalanya orang itu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, kata malaikat, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruju ila sakhati minallahi wa ghadab, keluarlah kamu dari jasad kamu untuk menggapai murka Allah dan kemurkaan Allah dan marahnya. Fatafarraqa fi jasadihi, setelah itu pecuti atau diputuskan semua urat nadinya. Fayantazi'uha, kemudian ditarik rohnya itu dengan kasar, kama yuntaza'us safud minasufil mablul, sebagaimana kalau ada orang dia itu membawa kail jangkar, kemudian ditusukkan ke kain goni, kemudian ditarik sampai akhirnya kainnya itu sobek. Yaitu nanti orangnya juga seperti itu. Bahkan kalau ada ayat yang lain disebutkan wal malaikatu basitu aidihim. Orang-orang kafir itu, malaikat ketika yang datang banyak tadi itu, malaikat itu ngerumuni orang itu dan membentangkan tangannya, yaitu apa? Mukuli orang itu. Jadi dihajar sama para malaikat. Sehingga orang itu ketika meninggal dunia itu kayak bolak-balik kesakitan. Kenapa? Karena dia dihajar sama para malaikat. Fayakhuduha, sampai akhirnya bisa diambil. Rohnya diambil, dikeluarkan. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ainin. Ketika sudah dipegang sama malaikat, setelah itu diambil sama malaikat yang jumlahnya banyak tadi. Kemudian setelah itu dibungkus dengan kain kafan tapi dari neraka. Wa yakhruju minhu ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Sampai akhirnya keluar dari rohnya orang itu bau bangkai yang paling busuk. Tidak pernah ada bau busuk di dunia seperti bau busuknya orang itu. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu man hadzal rihul khabith. Setiap naik ke atas langit, malaikat semuanya terganggu dengan bau busuknya. Akhirnya malaikat bertanya, siapa rohnya yang busuk ini? Maka malaikat mengatakan fulan bin fulan, nama dia dan nama bapaknya. Bi aqbahi asma'i lati kana yusammu bahu fid dunya. Disebutkan nama paling jelek yang pernah dinamakan sama orang itu di dunia. Hatta yuntaha biya ila sama'i dunya. Setelah itu sampai ke langit dunia. Langit pertama berarti itu. Maka malaikat yang membawa ini ngetuk pintu gerbang langit pertama, fala yuftahu lahu, tapi malaikat penjaga pintu gerbang tidak sudi membukakan. Akhirnya setelah itu dilempar, rohnya dilempar dari atas sampai akhirnya ke bawah, sampai nembus nanti ke bumi, sampai ke lapisan bawah, yaitu ke neraka jahanam. Setelah itu nanti dari situ dicatat. Setelah itu Rasulullah membaca surat dari surat Al-A'raf ayat ke-40, la tufattahu lahum abwabus sama'. Orang-orang kafir tidak mungkin dibukakan pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, apalagi masuk surga. Surga kan di atas langit. Kalau pintu langit saja nggak bisa tembus, apalagi surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Walaupun ada onta yang bisa masuk di lubang jarum saja bisa, maka orang kafir itu tidak bisa masuk ke surga. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Data atau catat nama hambaku itu di sijil. Sijil itu tempat paling bawah, yaitu di bawah lapisan bumi paling bawah.
Fatutrahu ruhuhu torhan. Setelah itu malaikat itu ketika melepas rohnya itu dilepas dari atas, itu dibuang, yaitu dibuang dengan kerasnya, karena mereka sudah tidak kuat juga membawa rohnya orang itu. Setelah itu Rasulullah membacakan surat Al-Hajj ayat ke-31, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Siapa yang berbuat kesyirikan, seakan-akan dia itu terjun dari langit, dibuang dari langit, fatakhtafu tayru, kemudian disambar dengan burung, au tahwi bihi rihu fi makanin sahih, atau dilempar oleh angin yang bertiup dengan kencangnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Berarti kembali juga itu orang kafir pun rohnya juga kembali ke jasadnya. Wa yatihi malakan. Setelah itu datang dua malaikat. Wa yujlisanihi, kemudian malaikat mendudukkan, duduk. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan, ha la adri, saya enggak tahu. Ini kalau dia itu kafir. Kalau ada juga nanti jawabannya matan ha la adri. Sami'tu nasa yaqulu kadza faqultuhu. Cuma saya dulu pernah ngomong di dunia seperti omongan-omongan orang, cuma sekarang saya lupa. Yaitu sebagian mengatakan kalau itu orang munafik. Kalau orang munafik jawabannya seperti itu. Fayaqulani lahu, kemudian ditanyakan lagi, man hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kamu ini? Fayaqul, kemudian dia mengatakan ha la adri, saya enggak tahu. Fayunadi munadin fis sama. Setelah itu ada panggilan dari atas langit, an kadzaba abdi, sungguh pendusta hambaku ini. Fa afrishuhu minan nar, siapkan rumah dari neraka, karpetnya dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, siapkan itu jendela, pintunya menghadap ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, ketika dibuka jendela rumahnya, pintu rumahnya, dia terbakar dengan angin yang keluar dari neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, setelah itu kuburannya dihimpitkan, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya remuk. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih. Setelah itu datang bertamu ke rumahnya orang itu, orang yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya kotor dan baunya sangat busuk. Fayaqulu abshir billadzi ya'suuka. Tamu ini ketika datang mengatakan, celaka bagi kamu. Hadzal yaumuka alladzi kunta tu'at, ini hari yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah kepada kamu di dunia. Fayaqul, kemudian orang itu bertanya, man anta, siapa kamu? Fawa juga wajul yaji'u bisyar, wajah kamu itu mendatangkan kejelekan. Maka orang ini mengatakan, ana amalukal khabith, saya adalah amal dosa yang kamu kerjakan. Akhirnya orang itu mengatakan, Rabbi la tuqimi sa'ah, Tuhanku, tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Di sini kalau kita perhatikan di sini, intinya menunjukkan di sini dari hadis ini jelas sekali bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka atau wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, pertanyaan itu ditujukan kepada jasad dan ruh. Setelah itu beliau kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan wa dhahaba ilal qawli bimujibi hadzal hadits jami'u ahli sunnati wal hadits min sa'iri tawaif. Beliau mengatakan dan berpendapat dengan zahirnya hadis ini, yaitu bahwa roh akan kembali ke jasad ketika ditanya. Itu semua ahli sunnah wal jamaah dari semua kelompok, semuanya pendapatnya seperti ini. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini. Tapi setelah itu beliau menyebutkan, tapi ada satu ulama, ya walaupun ulama ahli sunnah, tapi menyelisih masalah ini, yaitu Imam Abu Muhammad bin Hazm atau Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm yang dikenal dengan ulama Dhahiriyah. Bukan pencetus Dhahiriyah, tapi dia menguatkan mazhab Dhahiri. Kalau mazhab Dhahiri itu nanti dulu itu mazhabnya Dawud. Ada orang ulama namanya Dawud ad-Dhahiri. Meninggal dunia, mazhab itu hilang. Setelah itu datang Imam Ibnu Hazm, beliau yang mengokohkan lagi mazhab Dhahiri. Beliau punya kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Beliau nanti mengatakan di sini panjang lebar, nanti beliau mengatakan intinya bahwasanya beliau berpendapat bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir hanya ditujukan kepada ruh, tidak ditujukan kepada jasad. Kenapa? Kata beliau mengatakan karena roh tidak bisa kembali lagi ke jasadnya, karena jasadnya jasad dunia sudah hancur, sudah dimakan tanah, tidak bisa kembali lagi. Kemudian juga kata beliau mengatakan dan tidak ada dalil yang sahih
yang berkaitan dengan ini, dan nanti banyak dalil beliau dan semuanya nanti dibantah habis-habisan sama Imam Ibnu Qayyim panjang lebar bantahannya, tapi nggak perlu kita sebutkan. Ada faidah penting disampaikan oleh Imam Qayyim ketika beliau membantah Imam Ibnu Hazm, yaitu tentang ketika dalilnya itu ayat qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Intinya beliau gini, intinya gini. Imam Ibnu Hazm mengatakan roh itu kalau sudah meninggal tidak akan ada hubungan lagi dengan jasad. Sudah jasadnya di tanah mati, selesai kan itu. Maka dibantah sama Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa roh akan memiliki hubungan dengan jasad dalam 5 alam. Di 5 alam itu ada hubungan, tidak bisa dilepaskan, ada hubungan, walaupun nanti hukumnya beda-beda setiap alam. Yang pertama, ta'alluquha bihi fi batnil ummi janinan. Yang pertama, keterkaitan antara roh dan jasad di dalam janin, di dalam rahim. Semuanya lemah, sehingga rohnya lemah, demikian juga jasadnya juga lemah, dan itu ada hubungan, ada keterkaitan. Kemudian yang kedua, ta'alluquha biha ba'da khurujihi ila wajhil ardi. Hubungan keterikatan antara roh dan jasad ketika sudah dikeluarkan dari perut ibunya, yaitu di alam dunia. Alam dunia itu antara jasad kita dan roh kita itu ada hubungan. Tapi alam dunia itu alamnya jasad, tapi roh itu mengikuti. Kemudian yang ketiga, ta'alluquha bihi fi halin naum. Keterkaitan hubungan antara roh dan jasad di dalam alam mimpi. Alam mimpi itu walaupun rohnya keluar, tapi masih ada kaitan. Masih ada kaitan, sehingga kalau yang bermimpi itu rohnya, tapi jasad itu ikut merasakan. Kemudian yang keempat, ta'alluquha bihi bil barzah. Hubungan antara jasad dan roh di dalam barzah atau di alam kubur. Itu ada hubungan, ada hubungan. Kemudian yang ketiga, yang kelima, ta'alluquha bihi yauma ba'tsil ajsad. Hubungan antara roh dan jasad ketika nanti di alam akhirat. Beliau mengatakan wa huwa akmalu anwa'i ta'alluqiha bil badan. Dan di hari kiamat merupakan puncak kesempurnaan hubungan antara jasad dan roh. Semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Maka ketika sempurna itu, akhirnya orang itu bisa melihat Allah. Orang itu bisa melihat malaikat dengan wujud aslinya, bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena hubungannya itu sempurna. Kemudian ada faedah juga bagus disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi banyak sekali bantahan, cuma tidak kita sebutkan. Beliau nanti membawakan juga dalil-dalil tadi, karena kata Imam Ibnu Hazm katanya hadisnya dhaif. Akhirnya beliau menyebutkan banyak jalan. Setelah itu beliau mengatakan, setelah menyebutkan hadis-hadis yang mirip kayak tadi yang saya ceritakan, beliau mengatakan hadza haditsun tsabitun masyhurun mustafid. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih dan masyhur di kalangan para ulama, dan mustafid. Mustafid itu jumlahnya banyak tapi nggak sampai mutawatir. Jadi nanti mustafid itu kalau kita belajar ilmu hadis itu di bawahnya mutawatir. Jadi hadis di bawahnya mutawatir itu namanya mustafid. Shahahahu jama'atun minal huffaz, dan hadis ini disahihkan oleh banyak sekali para ulama-ulama al-hadis. Wala na'lamu ahadan min a'immatil hadis ta'ana fihi. Bahkan kata Imam Qayyim, kami tidak mendapatkan satu ulama pun yang mengkritisi hadis ini. Bal rawahu fi kutubihim, bahkan ulama-ulama meriwayatkan hadis ini di kitab-kitab mereka, wa talaqawhu bil qabul, dan mereka menerima. Bahasa itu beliau mengatakan, wa ja'alahu aslan min usuliddin. Bahkan ulama-ulama kita menjadikan hadis ini sebagai usul agama. Usul itu pondasi agama, yaitu pondasi akidah. Kan akidah itu kan nanti ada dua. Agama itu ada dua, ada yang usul dan furu'. Ada usul dan furu'. Kalau furu' itu khilaf boleh. Tapi kalau yang usul tidak dibolehkan. Nah, beliau di sini pun mengatakan dijadikan hadis ini oleh para ulama di dalam usul. Usul, dan itu beliau mengatakan usul beliau. Sehingga para ulama-ulama itu sudah biasa, mereka mengatakan ini usul, ini furu, itu sudah biasa. Maka beliau mengatakan ulama-ulama Ahlussunnah memasukkan hadis ini dalam usul akidah. Sehingga kalau sudah jadi usul, siapa yang menyelisih ini maka dia ahlul bidah.
Kemudian terakhir ucapan Imam Ibnu Qayyim terakhir sebelum ditutup bab ini karena panjang sekali. Beliau terakhir mengatakan setelah menyebutkan beberapa riwayat, setelah itu beliau mengatakan fadalla hadzal hadits anna ruh tu'adu bainal jasadi wal akfan. Intinya bahwasanya ruh dikembalikan kepada jasad. Dikembalikan kepada jasad wa hadza audun ghairu ta'alluq alladzi kana laha fid dunya bil badan. Dan fahami, kata beliau, ini bukan seperti roh dan jasad yang menyatu di dunia. Beda, ini sudah bukan dunia lagi. Ini sudah alam akhirat. Wa huwa nau'un akhar, itu jenis yang berbeda. Maksudnya itu di dunia itu saya menyatu antara roh dan jasad. Sehingga saya bisa hidup. Karena hidup kenapa? Karena jasad dan roh saya menyatu. Nanti di alam kubur juga sama juga, antara roh dan jasadnya menyatu, tapi itu bukan kayak di dunia. Itu hukum sendiri lagi itu. Jadi itu sudah sendiri lagi. Wa ghairu ta'alluqiha bihi fi halin naum. Demikian juga tidak seperti orang ketika tidur. Tidur saya rohnya keluar, rohnya yang bermimpi, tapi jasadnya di dunia itu merasakan. Tidak, enggak seperti itu juga, beda lagi gitu. Karena itu alamnya beda-beda. Wa ghairu ta'alluquha bihi fi maqarriha bal huwa audun khasun lil mas'alati. Yaitu ini pertanyaan atau kembali khusus ketika ada pertanyaan. Setelah itu terakhir beliau menutup bab ini dengan ucapan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam al ahaditsus shahihatul mutawatiratu. Hadis-hadis yang banyak dan sahih bahkan mutawatir tadullu ala audir ruh ila badani waqta su'al. Menunjukkan bahwa roh kembali kepada badan jasad ketika ditanya. Wa su'alul badan bila ruh qaulun qalahu ta'ifatun minan nas. Pendapat yang mengatakan bahwa pertanyaan ditujukan hanya kepada badan tanpa roh, ini pendapat sebagian manusia, tapi diingkari oleh jumhur. Diingkari oleh jumhur. Wa qabalahum akharun, demikian juga yang lain mengatakan qalu as-su'al lirruhi bila badan. Pertanyaan itu hanya untuk ruh tanpa badan. Wa hadza qalahu Ibnu Musarrah wa Ibnu Hazm. Dan itu pendapat Ibnu Musarrah dan Imam Ibnu Hazm. Wa kilahuma ghalat. Dua pendapat ini sama-sama keliru. Yaitu yang mengatakan pertanyaan hanya badan, ada juga yang mengatakan pertanyaan itu kembali ke ruh. Itu semuanya keliru. Wal ahaditsus shahihatu tarudduhu. Dan semua hadis sahih membantah pendapat ini. Walau kana dzalika 'ala ruh faqat lam yakun lil qabri birruhi ikhtisas. Kalau seandainya pertanyaan itu hanya ruh saja, ya apa bedanya antara orang itu mati dengan orang itu mimpi gitu. Sehingga tidak ada bedanya kan. Jadi intinya di sini berarti dalam masalah ini apakah ruh dikembalikan kepada jasad ketika ditanya, itu nanti para ulama ada tiga pendapat. Pendapat jumhur, bahkan sebagian mengatakan itu sebagai usul, yaitu yang mengatakan bahwa roh kembali ke jasad ketika ditanya. Pendapat yang kedua, yang ditanya hanya jasadnya saja. Yang ditanya hanya jasadnya saja. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang ditanya adalah rohnya saja. Kalau Syekhul Islam tadi mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa roh dan jasad itu pendapat jumhur, jamaahirul ulama. Itu pendapat jamaahirul ulama. Dan itu biasa, terkadang itu masalah-masalah seperti itu khilafiyah. Tapi kita katakan khilafnya dhaif. Jadi walaupun khilafnya itu lemah. Kenapa? Karena mereka itu menabrak dalil yang sudah jelas. Sehingga kita katakan khilafnya itu lemah. Ya, sampai sini pembahasan kita. Alhamdulillah di bab yang ke-6 bab yang ke-6 sudah selesai. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya, di bab-bab berikutnya. Sebenarnya nanti ada fasal, tapi fasal itu ini tambahan sebenarnya, cabang dari yang belum. Nanti kita belum masuk ke bab ke-7 belum. Karena nanti ada beberapa fasal-fasal atau poin-poin penting yang beliau sebutkan cabang dari itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.